Bagaimana cara agar Anda berani mengupload video yang sudah Anda buat? Saya kira ini sangat vital bagi Anda yang masih YouTuber pemula. Atau mungkin sudah lama menjadi YouTuber, tapi mentalnya masih pemula. Oke. Kalau bagi saya prinsipnya sederhana aja ya. Ini kalau saya share pengalaman saya sendiri ya. Sikap batin yang saya pasang itu adalah saya sedang belajar rekaman, belajar berbicara di depan kamera, belajar acting, belajar membuat video. Hanya itu motivasi saya. Sampai sekarang masih itu. Nah, makanya video-video saya itu dari waktu ke waktu, menurut saya selalu ada perubahan. Walaupun perubahan itu tidak begitu mencolok ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena saya selalu dalam rangka belajar. Selalu ada yang saya uji coba gitu. Mungkin dari sisi gaya bicara, dari sisi artikulasi, dari sisi gerak-gerik, dari sisi cara saya, sikap tubuh saya, dan seterusnya. Nah, artinya saya meluncur ke YouTube ini bukan pergi kontes, bukan pergi festival, bukan untuk menghadapi para juri. Itu yang membuat saya berani mengupload video apapun yang saya mau. Bahkan coba lihat itu video-video lagu saya. Saya sadar lagu-lagu saya itu, rekaman lagu saya itu masih jauh panggang dari api. Karena saya aslinya memang bukan seorang penyanyi. Saya baru mulai belajar nyanyi ya, baru 2 tahun terakhir. Sejak saya mengenal Small. Gara-gara melihat istri saya sering nyanyi di Small. Akhirnya iseng saya ikut-ikutan. Ternyata kecanduan. Walaupun nyanyinya masih lepotan ya. Tapi saya, bukan itu soal saya. Tapi adalah saya mau, maka saya lakukan. Kata kuncinya bagi saya adalah saya. Begitulah sikap yang saya pasang terhadap video-video ini. Terhadap channel saya, terhadap saya setiap mengupload video, apapun. Saya istilahnya kasarnya ya, saya tidak memikirkan orang, yang saya pikirkan diri saya. Berarti egois ya. Ya, memang kalau untuk prestasi pengembangan diri ya, itu kita harus egois. Cobalah Anda rasakan sendiri. Anda yang sampai sekarang masih takut mengupload video, padahal sudah antri itu beberapa video yang siap diluncurkan di perangkat Anda. Tapi nggak berani menguploadnya. Nah, kenapa? Karena Anda memikirkan orang lain. Memikirkan tetangga Anda, memikirkan teman Anda, memikirkan publik luas sejagat maya ini. Gimana nanti kata mereka? Ini video jelek ini. Nah, itu yang terpikir tanpa Anda sadari. Refleks psikologis yang terjadi pada Anda itu sebenarnya kalau menurut saya. Nah, kenapa saya tahu? Saya juga mengalami itu sebelumnya, makanya saya bisa buat video seperti ini. Itu sebenarnya masalah mental ya, masalah rasa percaya diri. Bagaimana cara kita melihat diri kita dalam hubungannya dengan orang lain? Apakah kita merasa ketika kita mengekspresikan diri, lah itu video itu kan mengekspresikan diri itu artinya. Apakah kita merasa kita sedang naik panggung untuk dinilai dari berbagai penjuru? Kalau itu yang Anda pasang, Anda tidak akan pernah berani, percayalah. Jadi Anda itu, saran saya, coba pindah kuadran. Dari memikirkan orang ke memikirkan diri Anda. Saya ingin maju, saya ingin pandai, saya ingin seperti Erianto Anas misalnya ya. Maka ikuti saja, jangan pikirkan lagi orang lain. Kalau misalnya jelek, setelah Anda upload, mungkin waktu di perangkat Anda merasa itulah karya terbaik Anda, sesuai kemampuan Anda saat itu. Tapi setelah di-upload ke YouTube, dan Anda tonton, wah, jelek amat ini. Ya hapus, bikin lagi yang baru. Hanya semudah itu sebenarnya.
Kalau hanya Anda pikir-pikir saja, tidak akan terjadi sesuatu. Percayalah. Saya berani berbicara seperti ini baru loh ya. Baru beberapa video terakhir kan. Anda lihat sendiri. Coba Anda bandingkan dengan video saya 15 hari yang lalu misalnya. Belum seperti ini. Gestur suara saya, ekspresi wajah saya, gerakan tangan saya belum seperti ini. Ibarat orang nyanyi ya, suaranya masih tertahan sekian persen. Belum full keluar semuanya. Nah ini sekarang kalau yang saya rasakan ini udah mulai nih. Sekitar 80 lah ya. Jadi selalu ada proses. Dan proses itu baru akan terjadi kalau Anda menggelindingkannya dengan melakukannya. Tidak bisa kalau hanya menunggu, meratapi nasib saja, nggak bisa. Saya ini sebenarnya saya ngerti maksud Om. Tapi gimana ya, kok nggak berani-berani gitu. Jawabannya mencoba, langsung lakukan. Kan di video sebelumnya sudah saya bilang, kalau judulnya masalah berani, bukan teori jawabannya, bukan tips and trick, tapi adalah mencoba. Kelebih dari itu. Ini yang saya tuturkan ini pengalaman pribadi saya loh ya. Asal berhubungan dengan dunia praktek, dunia praksis, itu intinya adalah melakukan tindakan, go. Bukan wacana ya. Kalau selagi berputar-putar di wacana, itu nggak akan jalan itu. Hanya ini kalau kita masuk ke psikologi otak kiri otak kanan ya. Teori, wawasan, wacana, refleksi, brainstorming itu baru berputar-putar di otak kiri ya. Otak kiri itu kerjanya mengitu terus, mikir aja terus. Mikir, merenung, itu aja terus. Nah, yang membuat kita action itu adalah otak kanan. Otak kanan itu tanpa mikir. Dia tidak tahu dengan refleksi, tidak tahu dengan teori. Yang dia tahu, dia mau seperti itu, maka dia pergi ke situ. Langsung tek, kun fayakun. Jadi kalau Anda ingin berani mengupload video, jawabannya itu, langsung aja lakukan. Jangan difikirkan semua monster imajiner yang berkeliaran dalam pikiran Anda. Nah, andai kata misalnya memang terjadi ada yang nonton video Anda, lalu dikomentari, jangan sekarang dipikirkan ketika itu telah terjadi. Tapi juga bukan dipikirkan, dirasakan. Nah, kalau sekarang, apa yang bisa Anda rasakan? Nggak ada. Hanya permainan fantasi aja itu. Bukan sesuatu yang real. Saya dulu nggak terbayang loh ya. Bisa bikin video, bisa ada yang komentar seperti ini. Nggak terbayang oleh saya. Ketika channel saya ini masih belum ada apa-apa. Yang nonton hanya saya sendiri. Tapi karena keasikan, lama-lama mulai Anda datang satu persatu ke sini. Dan juga termasuk yang komentar miring misalnya. Termasuk yang unlike. Itu nggak saya pikirkan dulu. Bahkan tak terpetik sama sekali. Sekarang baru saya rasakan. Wah, kalau kena unlike rasanya begini. Kalau komentarnya positif rasanya begini. Jadi poinnya, jangan Anda lampaui fantasi Anda lebih dari hari ini. Takut itu penyebabnya adalah kita memikirkan masa yang akan datang. Misalnya, kalau saya upload video nanti kalau ada yang komentar miring gimana? Lah, nanti kan? Belum terjadi kan? Nanti kalau dia bilang jelek gimana Om? Nah, nanti juga baru kan? Bukan hari ini kan? Jadi, coba ini secara filosofis ya. Untuk bisa membuat kita merasa nyaman dalam hidup ini agak berteori dikit ya. Kita harus berada dalam range waktu hari ini. Kalau Anda berada di masa lampau atau di masa yang akan datang, Anda akan hancur. Percayalah. Itu sudah saya buktikan itu. Kalau pikiran kita melayang ke masa lalu, kita jadi sedih. Akan muncul
Hasrat purba kita sebagai manusia yang nostalgik, selalu mundur ke belakang. Dulu saya begini, dulu rumah ini begini, dulu saya dipuji orang, dulu aja terus. Sementara masa lalu itu sudah digulung oleh waktu. Nah, sebaliknya, kalau yang Anda pikirkan masa yang akan datang, hasil akhirnya adalah kecemasan dan ketakutan. Wah, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mengerikan. Nah, selalu itu ujungnya kalau kita memikirkan jauh ke depan. Jadi, kalau ingin selamat, seret kesadaran Anda ini pada hari ini, range waktu hari ini. Disitulah ruang kenyamanan kita. Nah, jadi dengan video begitu juga. Kalau sekarang terbetik ingin mengupload video, upload. Nanti gimana respon orang? Coret. Setelah tiba di situ, baru hadapi saat itu terjadi. Oh, misalnya Anda merasa kecewa oleh komentar orang. Ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Satu, komentarnya Anda hapus. Dua, kalau nggak tahan juga, kalau nggak kuat juga, videonya Anda hapus. Anda buat lagi video baru yang menurut Anda lebih baik. Oke?